Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah beberapa koleksi tanaman hias yang saya tanam. Dan ini ada beberapa tanaman tomat yang saya tanam di pekarangan rumah. Cukup indah bukan? Untuk membuat tanaman subur dan dia berbuah ataupun berbunga pada waktunya, tentunya kita harus memperhatikan nutrisi ataupun unsur hara yang kita berikan kepada tanaman kita. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan cara tentang membuat pupuk organik cair yang mana unsur nutrisi makro maupun mikronya lengkap. Dan ini sangat bagus sekali untuk tanaman. Bagaimana cara membuatnya? Tonton video ini sampai selesai. Untuk membuat pupuk organik cair yang lengkap unsur hara makro maupun mikronya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, di sini saya mempunyai urin kelinci. Ini sebanyak 5 liter, yang mana kandungan nutrisi dari urin kelinci ini yang sangat tinggi, yaitu unsur nitrogennya, yaitu sebanyak 2,72%, dan dia sebetulnya mempunyai kandungan fosfor dan kalium juga. Nah, untuk berikutnya di sini saya mempunyai kulit pisang. Ini sudah saya simpan selama beberapa hari, jadi bentuknya warnanya menghitam. Nah, kulit pisang sendiri ini mengandung unsur kalium yang sangat tinggi ya. Dia mempunyai unsur kalium sekitar 42%, tapi dia juga mempunyai unsur fosfor, magnesium, sodium, dan sulfur. Untuk berikutnya, saya mempunyai yang di tengah ini nasi sisa. Di ini banyak juga kandungan unsur haranya. Ada besi, ada fosfor, ada mangan, magnesium, dan ada sejumlah vitamin. Kita lihat yang berwarna orange itu adalah jamur, tentunya jamur baik yang sudah tumbuh. Ini pun sudah berumur kurang lebih sekitar 5 hari. Dan di sini saya punya sekitar 1,5 kilo untuk nasi sisa ini. Nah, untuk yang berikutnya, di sini saya ada batang pisang yang sudah saya potong-potong tentunya. Nah, kenapa saya menggunakan batang pisang? Karena batang pisang ini kandungan fosfor yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 32%. Di samping itu dia juga mempunyai unsur hara yang lain, ada kalsium, ada kalium, dan lain-lain. Nah, untuk berikutnya saya di sini mempunyai sabut kelapa yang sudah saya pisahkan menjadi bagian kecil seperti ini. Ini nanti juga akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan sebanyak 1 butir ya, 1 butir dari sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini mempunyai unsur kalium yang sangat tinggi, yaitu sebesar 10,25%. Yang berikutnya, saya juga di belakang di ember ini sudah ada air cucian beras. Air cucian beras ini mempunyai senyawa mikro dan makro yang sangat banyak. Dan yang paling ini dia mempunyai asam lakbat, juga mempunyai beberapa vitamin yang bisa merangsang pertumbuhan pada tanaman. Nah, yang berikutnya saya juga menggunakan bawang putih nantinya. Di sini saya sudah siapkan 2 siung. Nah, bawang putih ini umumnya digunakan sebagai pestisida nabati ya. Tapi di sini saya gunakan pada larutan ini berfungsi untuk mengikat atau mengurangi bakteri E. coli. Jadi karena dalam waktu fermentasi ini untuk mereduksi bakteri E. coli yang nanti akan merugikan, kita di sini menggunakan bawang putih. Yang berikutnya saya juga sudah siapkan gula merah. Ini yang sudah saya potong-potong
sebanyak 200 gram. Ini berfungsi nanti sebagai energi ataupun sumber makanan untuk mikroorganisme selama dia dalam masa fermentasi. Nah, jadi ini bahan-bahan yang akan saya gunakan. Bahan dasarnya urin kelinci, terus kulit pisang, sabut kelapa, nasi sisa, ada juga potongan batang pisang, dan ini ada gula merah yang akan nanti saya tambahkan. Nah, untuk prosesnya seperti apa? Mari kita langsung dalam tahap proses pembuatannya. Untuk tahap awal pembuatan, di sini saya akan campurkan terlebih dahulu gula merah dengan air cucian beras ya. Di sini saya menggunakan ranting untuk membantu dalam proses pengadukan. Baik, kita lakukan. Kita masukkan semua. Kemudian kita aduk sampai dia rata. Biasanya setelah rata dia warnanya berubah agak ke coklat-coklatan ya. Baik, ini cukup. Kemudian kita masukkan dulu bahan padatan ke dalam ember ya. Jadi kita proses nanti fermentasinya akan menggunakan ember ini ukuran 20 liter. Pertama kita masukkan dulu nasi sisa, kita masukkan semua. Lihat kawan, yang berwarna oranye ini adalah jamur atau bakteri yang baik tentunya untuk tanaman. Setelah masuk semua, berikutnya saya masukkan batang pisang yang sudah saya potong-potong seperti ini. Kita masukkan semua. Baik, sudah masuk semua. Berikutnya saya masukkan serabut kelapa. Langsung kita masukkan juga kulit pisang ya, yang sudah saya potong tentunya. Setelah seperti ini, saya masukkan yang cair. Di sini saya ada urin kelinci sebanyak 5 liter. Saya masukkan. Urin kelinci, baru kita masukkan air cucian beras yang sudah dicampur dengan gula merah tadi ya. Saya menggunakan air cucian beras ini kurang lebih sebanyak 10 liter ya. Hampir penuh kawan-kawan. Nah, setelah semua bahan padatan dan cair kita masukkan semua, kita aduk-aduk sedikit. Ini agar bahannya terendam semua ya. Proses fermentasi ini biasanya berjalan sekitar 7-10 hari ya teman-teman. Oh ya, satu lagi, tinggalan bawang putih ya. Saya akan masukkan juga bawang putih. Ini bawang putih yang sudah saya blender. Di sini saya menggunakan bawang putih yang di blender ya teman-teman, sebanyak 2 siung. Langsung kita masukkan saja. Nah, berikutnya kita aduk rata. Aduk biar agak merata. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Kita tinggal diamkan saja. Kemudian kita tutup. Di sini saya menggunakan ember yang kebetulan tidak ada tutup aslinya, jadi saya menggunakan triplek untuk menutupnya seperti ini. Dan saya akan diamkan selama
seminggu ataupun 10 hari. Nanti setelah tercium aroma fermentasi, biasanya khas aroma tape, baru nanti akan kita lakukan pemanenan. Jadi kita saring yang sudah cairan PHC-nya kita saring, dan untuk dosisnya sendiri nanti saya akan gunakan 1:10. Jadi 1 liter PHC ini akan saya larutkan kembali dengan 10 liter air, baru diaplikasikan ke tanaman. Baik, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya, jangan like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.